Halo rakyat kecil sekalian, beberapa waktu lalu ada sebuah tragedi yang terjadi di daerah tempat tinggal saya, yaitu antara manusia dan satwa liar. Saya selalu mengamati bahwa ada satu pola yang selalu diulang oleh masyarakat kita ketika benturan antara manusia dan satwa liar itu terjadi, yaitu setiap kali gajah masuk ke kebun-kebun warga, setiap kali konflik terjadi antara manusia dan satwa liar, kita semua hampir selalu memakai kata yang kurang lebih sama, yaitu menganggap bahwa satwa liar maupun gajah itu dianggap sebagai berbahaya. Kita semua kemudian menyebut gajah-gajah itu sebagai hewan yang liar, dianggap mengganggu, dan mungkin saja dianggap harus dikendalikan. Nah, di segmen kali ini kawan-kawan, saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat dari sisi yang berbeda. Dan perlu diingat kawan-kawan, mungkin segmen ini agak tidak nyaman bagi sebagian kalangan, yaitu bagaimana bahwa jika kenyataannya gajah itu tidak benar-benar masuk ke wilayah manusia, melainkan kitalah sebagai manusia yang masuk ke wilayah mereka. Selamat datang di segmen storytelling, selamat menyaksikan. Baik kawan-kawan, kita mulai dari tempat hidup para gajah tersebut, yaitu hutan. Bagi kebanyakan manusia, hutan itu selalu dianggap sebagai sebuah lahan yang kosong, aset ekonomi, bahkan ruang yang bisa dialihfungsikan. Tetapi kawan-kawan, perlu diingat bahwa menurut gajah atau bagi gajah, hutan itu bukan sebagai latar belakang saja, melainkan hutan itu adalah ingatan. Jadi kawan-kawan, gajah itu hidup dengan memori panjangnya. Mereka selalu mengingat jalur-jalur jelajahnya, sumber air, dan tempat makan mereka yang mereka dapatkan secara turun-temurun dari lintas generasi. Nah, dari sini kawan-kawan, pada dasarnya gajah itu sudah pasti mereka tidak akan paham tentang peta administrasi. Mereka juga tidak mengenal batas desa, izin usaha, apalagi soal sertifikat lahan. Yang mereka ketahui para gajah itu hanya satu hal, yaitu hutan adalah milik mereka dan hutan adalah tempat mereka untuk melanjutkan hidup. Nah, kawan-kawan, kalau kita sudah mengetahui bahwa hutan itu jika menurut perspektif gajah adalah tempat hidup mereka, maka ketika ruang hidup mereka menyempit, itu akan menjadi sebuah pertanyaan besar tentang tragedi-tragedi itu gitu loh. Jadi kita kemudian bisa menarik sebuah benang merah. Sebenarnya siapa ya di sini yang patut kita kendalikan gitu. Jadi jika misalkan kalian bertanya apakah benar sih hutan-hutan atau habitat gajah itu mulai menyempit, kita ambil contoh nyata. Misalnya kita ambil contoh di Riau ya. Ada kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu habitat terpenting gajah-gajah Sumatera, yaitu Taman Nasional Tisonilo. Dalam beberapa dekade terakhir, Taman Tisonilo ini terus tergerus oleh pembukaan lahan. Hutan kemudian berubah menjadi kebun, jalur jelajah para gajah itu kemudian terputus, dan ruang gajah untuk hidup semakin menyempit. Jadi dalam hal ini kawan-kawan, gajah itu tidak tiba-tiba berulah, melainkan mereka hanya bergerak mengikuti jalur lama yang sejak dari dulu mereka lewati, yang kini kemudian ironisnya berubah menjadi wilayahnya manusia dan diklaim itu adalah milik manusia. Dan ketika gajah-gajah itu semua muncul di kebun, di permukiman warga, kemudian kita menyebutnya konflik. Ini menurutku nggak masuk akal gitu loh kawan-kawan, karena dalam hal ini kita menutup mata tentang siapa pelaku utamanya dan siapa yang terdampak sebenarnya. Padahal yang terjadi kawan-kawan, hal ini adalah sebuah benturan. Benturan apa? Benturan antara ingatan alam dan ambisi kita sebagai manusia. Hal yang sama juga terjadi di Lampung, yaitu di tempat tinggal saya kawan-kawan. Di sekitar kawasan hutan seperti Waikambas dan wilayah penyangganya, konflik manusia dan gajah terus berulang. Saya amati hal ini seakan tidak ada hentinya gitu kawan-kawan. Dari kejadian itu kawan-kawan, bukan hanya tanaman yang rusak,
melainkan ada warga yang terluka, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Dan setiap kali tragedi ini terjadi kawan-kawan, kita selalu melabeli gajah-gajah tersebut sebagai hewan yang berbahaya. Ini menurutku tidak pas gitu kawan-kawan. Padahal kawan-kawan, kalau kita mau merenungkan secara lebih dalam lagi kawan-kawan, yang berbahaya itu bukan gajahnya, melainkan situasi yang kita ciptakan sendiri. Misalnya ketika hutan terpotong, ketika jalur-jalur migrasi para gajah itu terputus, dan ketika ruang untuk hidup para gajah itu dipersempit, maka ini akan melahirkan pertemuan antara gajah dan manusia bukan lagi sebuah kemungkinan saja, melainkan sebuah kepastian. Maka ketika hal itu terjadi, tidak etis menurut hemat pribadi jika hal itu dituntut atau kita menuntut bahwa gajah-gajah itu harus dikendalikan. Padahal sejatinya yang harus dikendalikan itu kesadaran kita tentang gajah itu. Nah, setiap tragedi itu terjadi kawan-kawan, mohon maaf ini sebelumnya, karena saya menganggap bahwa kita melabeli para gajah itu sebagai hewan yang liar, ternyata selama ini kita salah sasaran pada dasarnya. Ada satu kata yang sering kita gunakan tanpa kita berpikir panjang. Kita selalu menganggap bahwa gajah-gajah itu liar dan satwa-satwa semuanya itu liar. Padahal sejatinya kawan-kawan, gajah itu hidup sesuai naluri alaminya. Mereka tentu tidak akan melampaui batas alam. Justru menurut saya, manusialah yang menebang lebih cepat dari pemulihan, membuka lahan tanpa memikirkan koridor-koridor satwa, atau membangun seolah alam itu selalu punya ruang untuk mengalah. Tetapi ketika alam tidak punya ruang, kemudian dalam hal ini kita terkejut. Dan yang kita labeli sebagai masalah bukanlah keputusan kita lagi, melainkan makhluk yang menjadi dampak. Ini sangat ironi kawan-kawan, bahwa pada dasarnya hewan-hewan itulah yang menjadi dampak dari ulah kita, tetapi yang menjadi dampak kita salahkan gitu, bahkan kita anggap liar. Jadi dalam hal ini kawan-kawan, di segmen ini, apa yang kita sebut konflik antara manusia dan gajah itu pada dasarnya bukanlah masalah tentang satwa liar, melainkan ini adalah peringatan ekologis bahwa pembangunan tidak selalu netral, bahwa keputusan kecil yang diulang bisa menjadi sebuah bencana besar. Dan kita perlu tahu bahwa alam itu punya batas meski kita sering berpura-pura tidak tahu gitu. Jadi gajah yang keluar dari hutan atau keluar dari habitat alaminya itu bukanlah tanda bahwa alam sedang menyerang manusia, melainkan itu adalah tanda bahwa alam sudah terlalu lama kita singkirkan. Kita selama ini terlalu fokus mencari siapa yang terdampak dan siapa yang harus dikendalikan, sampai kita lupa pada sesuatu yang paling esensial, yaitu alam sudah lama kita lupakan dan kita singkirkan, bahwa kita telah melupakan kewajiban kita untuk merawat keseimbangan alam tersebut. Jadi dalam hal ini kawan-kawan, gajah itu bukanlah simbol dari sebuah kekacauan, melainkan ia adalah simbol ingatan panjang tentang alam kita. Dan mungkin kawan-kawan, yang membuat kita tidak nyaman bukan kehadiran gajah di kebun-kebun warga, melainkan kenyataan bahwa cara hidup kita mulai berbenturan dengan batas yang nyata. Pertanyaannya di sini kawan-kawan, bukan lagi bagaimana tentang mengusir gajah, tetapi sejauh apa sih kita sudah mengusir alam dari rumah kita sendiri. Dan di segmen kali ini kawan-kawan, dibuat bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan kita semua, karena tidak semua yang kita sebut sebagai masalah itu pada dasarnya datang dari luar, melainkan kadang juga sebagian datang dari cara kita memilih untuk hidup dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi dalam hal ini kawan-kawan, saya ingin bertanya satu hal kepada kalian semua tentang benturan, atau kita menyebutnya itu sebagai konflik antara manusia dan gajah. Menurut kalian sebenarnya siapa yang perlu dikendalikan dan siapa yang dalam hal ini atau dalam tanda kutip adalah liar? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di segmen storytelling selanjutnya.